Oke, selamat siang. Saya Eka Febriana dan teman saya Fikri Ardiansyah akan mempresentasikan tentang sistem operasi manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses dalam sistem operasi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada suatu sistem operasi. Tujuan dari manajemen proses adalah untuk memastikan bahwa setiap proses dijalankan secara efisien dan efektif. Manajemen proses meliputi beberapa aspek seperti scheduling, allocation of resources, dan monitoring. Scheduling merupakan proses penjadwalan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sistem operasi. Allocation of resources berkaitan dengan pemberian sumber daya pada setiap proses seperti CPU time, memori, dan OI device. Sedangkan monitoring merupakan proses pemantauan kinerja sistem operasi dan proses-proses yang berjalan di dalamnya. Kemudian ada konsep proses yang terdiri dari 4 macam, yaitu multi-programming, pseudo-parallel, multiprocessing, dan distribusi processing. Selanjutnya ada yang namanya pembuatan proses. Yang pertama, pemberian satu identif year untuk ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian proses. Yang kedua, allocation atau alokasikan ruang guru proses. Yang ketiga, PCB harus diinstalasi. Yang keempat, berkaitan antara tabel-tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Selanjutnya ada proses. Saat proses dieksekusi, maka setiap proses akan mengalami perubahan status kondisi. Jika dikelompokkan, maka perubahan status proses ada 5 tahap, yaitu yang pertama, new atau proses yang sedang dibuat. Yang kedua, running, yaitu proses yang dapat dieksekusi karena CPU tidak ada tugas ataupun tugas selesai. Yang ketiga, ready, yaitu proses menunggu jatah waktu yang dari prosesor. Yang keempat, waiting, yaitu sedang menunggu beberapa event. Yang kelima, terminated, yaitu proses yang sudah selesai dieksekusi. Nah, selanjutnya ada tabel hal yang menyebabkan pembuatan proses. Ini adalah tabel berikut. Setelah tabel ada penghentian proses. Yang pertama, penundaan atau suspension adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Yang kedua, ada proses yang ditunda atau suspended process, seperti berlanjut sampai proses lain atau mirisum. Untuk jangka panjang sumber daya proses dibebankan atau dilucuti. Keputusan membebaskan sumber daya bergantung sifat masing-masing sumber daya. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses tertunda agar dapat dimanfaatkan proses lain. Resuming atau pengaktifan kembali proses, yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi di mana proses ditunda. Selanjutnya ada komunikasi antar proses. Sistem berbagi memori atau cara komunikasi antar proses dengan cara melokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua ada sistem berkirim pesan, yaitu sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antara bagian sistem yang membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan
dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Terdapat dua macam cara berkomunikasi, yaitu yang pertama komunikasi langsung, yang kedua komunikasi tidak langsung. Dan selanjutnya ada persaingan antara proses yang terdiri dari tiga macam, yaitu race condition, yang kedua deadlock, yang ketiga starvation. Selanjutnya ada kerjasama antar proses, yaitu kerjasama dengan berbagi. Yang kedua kerjasama dengan komunikasi. Kerjasama dengan berbagi, yaitu proses dapat bekerja sama dengan berbagai data, termasuk variabel, memori, database, dan lain-lain. Sedangkan bekerja dengan komunikasi, yaitu proses kerja sama dengan bekerja menggunakan pesan. Jika setiap proses menunggu pesan dari proses lain untuk menjalankan tugas, ini dapat menyebabkan kebuntuan. Jika suatu proses tidak menerima pesan apapun, itu dapat menyebabkan kelaparan. Selanjutnya ada tujuan kerjasama antar proses. Ada 4 hal tujuan dari proses kerjasama dalam sistem operasi. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, modularitas. Yang ketiga, percepatan perhitungan. Dan yang keempat, kenyamanan. Nah, yang selanjutnya ada keuntungan kerjasama antar proses. Dengan bantuan berbagai data dan informasi, proses dapat dijalankan dengan kecepatan dan efisien yang jauh lebih cepat, karena proses dapat mengakses file yang sama secara bersamaan. Dan yang kedua, modularitas, memberikan keuntungan dengan memecahkan tugas kelompok menjadi beberapa modul yang kemudian disatukan untuk mencapai tujuan eksekusi proses yang lebih cepat. Yang ketiga, proses kerjasama memberikan kemudahan karena berbagai proses yang berjalan pada saat yang sama dan bekerja sama tanpa ada gangguan antara mereka. Yang keempat, kecepatan perhitungan proses meningkat dengan berbagai proses menjadi subproses yang berbeda dan mengeksekusinya pada paralel pada waktu yang bersamaan. Kesimpulannya, proses adalah suatu program yang sedang berjalan pada komputer dan memiliki alokasi sumber daya yang diperlukan seperti memori, CPU, dan input-output. Yang kedua, manajemen proses bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber dan memastikan bahwa proses berjalan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, operasi menggunakan beberapa algoritma manajemen proses seperti algoritma penjadwalan, algoritma deadlock avoidance, dan algoritma alokasi sumber daya. Yang keempat, penjadwalan digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses, sedangkan algoritma deadlock digunakan untuk mencegah terjadinya kondisi deadlock. Yang kelima, manajemen memori dan manajemen input-output juga merupakan bagian penting dari manajemen proses sistem operasi, karena keduanya dapat mempengaruhi kinerja sistem operasi secara keseluruhan. Yang keenam, yang terakhir, dalam manajemen proses terdapat beberapa konsep penting. Nah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.